Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Oh, kisah-kisah dari Nirmala selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kisah Nirmala kali ini akan membahas tentang misteri di satu desa yang bernama Desa Ambarsari. Waduh, Desa Ambarsari ini terletak di kaki Gunung Slamet, lebih tepatnya lagi di utaranya ya, di sebelah utaranya teman-teman. Ini pasti kalau orang-orang sekitaran tahu nih ya Desa Ambarsari di mana. Dan misteri gelap apakah yang ada di Desa Ambarsari ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Mang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di desa di bawah kaki Gunung Slamet. Desa Ambarsari terletak di sebelah utara Gunung Slamet. Tempat itu indah dan tampak damai, tapi tidak banyak yang tahu jika situasi pemerintahan di sana sangat memanas. Beberapa minggu yang lalu, 2 orang pengampu desa meninggal di hari yang sama. Meski berbeda tempat, tetapi kematian mereka yang sangat mendadak membuat orang-orang mulai berspekulasi. Dokter sudah mengatakan jika kedua orang itu meninggal karena serangan jantung. Tetapi tidak banyak yang percaya tentang hal itu karena orang-orang tahu kedua orang tersebut bukanlah orang yang mudah disetir. Wajar jika ada pihak-pihak yang merasa keduanya perlu disingkirkan. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemuda menggunakan motor Supra Fit baru pulang dari kantornya. Dia adalah Andi, pemuda yang baru saja lulus kuliah beberapa bulan yang lalu. Dia masih sangat muda, usianya baru 22 tahun dan kini dirinya bekerja sebagai salah satu staf di kantor kecamatan. Sore itu, Andi menemui ibunya yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang, kamu sudah pulang? Ya bu, ini aku baru pulang. Gimana kerjaan hari ini? Alhamdulillah lancar bu. Ibu masak apa? Oh ini, ibu lagi masak sayur pakis kesukaan kamu sama ikan pindang. Andi mengangguk, wajahnya tampak lelah. Bu Nani yang melihat putranya itu tampak lesu kemudian bertanya, kamu itu lagi ada masalah apa? Ngomong sama ibu Nang. Ini bu, tadi pagi Pak Camat ngomong ke aku, kasih penawaran, mau nggak aku kerja di Desa Ambarsari? Soalnya di sana itu lagi kekurangan orang. Tapi aku bingung bu, ini aku kerja di kecamatan aja kan baru beberapa bulan, baru penyesuaian. Masa iya aku harus adaptasi lagi di tempat yang baru? Ya kalau kamu memang gak suka ya ngomong aja sama Pak Camat, tapi ngomongnya baik-baik gitu. Tapi aku takut bu, ibu kan tahu sendiri kalau Pak Camat itu orangnya gak suka penolakan. Ya terus mau kamu itu gimana Nang? Andi menghela nafas pelan dan mengusap wajahnya. Ya mau gak mau aku harus ke Ambarsari bu. Kamu wis yakin hatimu mantep? Ya mantep gak mantep lah bu, namanya juga jadi abdi negara. Tapi Nang, kamu itu denger belum kabar dari Desa Ambarsari? Kabar apa bu? Itu loh, Pak Naslim sama Pak Kusna ini itu meninggal dunianya barengan. Oh, yang itu aku udah denger bu. Ya kalau dipikir-pikir, ibu loh jadi khawatir Nang. Khawatir gimana bu? Ya khawatir kalau mereka ternyata meninggal itu bukan karena penyakit biasa.
Ibu gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Loh, ini ibu bukannya mikir aneh-aneh, Tonang. Tapi kan kamu satu-satunya yang ibu punya di dunia ini. Harusnya bapak gak meninggal duluan ya, Bu. Kalau bapak masih ada, pasti dia seneng ya, Bu. Hus, kamu itu ngomong apa sih? Bapak udah tenang di alam sana. Gak usah dipanggil-panggil lagi. Ya tapi kan bener, Bu. Kalau bapak masih hidup, dia pasti seneng lihat aku sekarang. Ya jadi gimana, Nang? Kamu mau nerima tawaran di Ambarsari? Mau gak mau, Bu harus terima. Ibu tahu sendiri kan situasi di pemerintahan gimana. Kalau aku nolak ya pastinya nanti akan ada masalah. Ya juga sih. Tapi kalau memang kamu mau dan hati kamu udah mantep, ibu bakal berdoa yang terbaik buat kamu. Makasih ya, Bu. Ya udah, Andi mau mandi dulu. Ya wes, mandi yang wangi biar ada gadis yang kesengsem. Ibu ada-ada aja. Setelah mengatakan itu, Andi pun pergi meninggalkan dapur. Di tempat dan waktu yang berbeda, seorang pria parubaya yang menggunakan pakaian dinas berwarna khaki sedang duduk di ruang tamu. Sebuah rokok kretek terselip di antara jarinya. Sesekali ia menghisap rokok tersebut dan mengembuskan asapnya. Orang tersebut adalah Wibowo, kepala desa Ambarsari. Dirinya sedang menunggu seseorang. Tak berselang lama, seorang pria yang menggunakan jaket kulit berwarna coklat masuk dengan langkah tergesa. Selamat sore, Pak Lurah. Selamat sore, Pak Suito. Maaf, sudah bikin Pak Lurah nunggu lama tadi. Ada beberapa hal yang membuat saya agak terlambat. Sekali lagi, maaf ya Pak Lurah. Enggak masalah Pak Wito. Ini saya juga baru pulang dari kantor desa kok. Jadi begini, tadi saya sudah dapat informasi dari kecamatan. Katanya mereka bakal ngirim satu orang buat bantu-bantu di kantor Ambarsari. Siapa orangnya saya juga belum tahu, tapi sepertinya dia masih muda dan jabatannya masih rendah. Jadi Pak Wito masih belum tahu siapa orangnya? Sejauh ini belum Pak Lurah. Tapi orang-orang baru di kantor kecamatan sebagian besar saya kenal. Mereka gimana? Enak gak kalau diajak ngobrol? Kalau untuk itu saya juga belum tahu Pak. Soalnya kan selama ini mereka belum pernah nangani proyek seperti di desa. Jadi ya saya belum tahu. Begitu. Nanti kalau Pak Wito udah dapat informasi tentang siapa orang yang bertugas di Ambarsari, tolong kabari saya ya. Siapa Lurah? Oh ya, jangan lupa nanti malam ada pertemuan di tempat Mbak Wiryo. Oh iya Pak Wito, saya ingat tapi terima kasih jenengan mau mengingatkan saya. Sekarang saya pamit dulu ya Pak Lurah. Gak enak kalau ada yang lihat. Jenengan gak mau macitan dulu Pak Wito? Enggak Pak Bu, saya gak enak kalau ada yang lihat. Ya wes, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Jenengan gak usah nganter saya ke depan Pak Lurah, saya bisa sendiri. Ya wes, Pak Wito hati-hati. Pak Wito bangkit dan mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Pak Wibowo. Pria tersebut lantas keluar dan segera pergi meninggalkan rumah Pak Wibowo. Sementara itu, setelah tamunya pergi, Pak Wibowo meraih cangkir kopi di hadapannya. Harum aroma kopi itu menusuk hidungnya. Dia lantas menyeruputnya perlahan. Ketika kopi itu mengalir ke tenggorokannya, Pak Wibowo merasakan pikirannya terang seketika. Susah payah aku menunggu dua bangkotan itu. Tidak ada. Malah aku tidak bisa memasukkan orang-orangku. Lihat saja, kalau kamu gak bisa dibina, yang mending dibinasakan saja. Pak Wibowo meletakkan cangkir itu perlahan. Dia menghela nafas panjang. Masa jabatannya hanya tersisa 1 tahun lagi dan dia ingin mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa. Namun, jika dia tidak mendapatkan dukungan internal yang cukup, dirinya akan kesulitan. Terlebih, dia melihat orang-orang yang memiliki ambisi untuk menjadi kepala desa di Ambarsari, juga orang-orang yang memiliki potensi. Seorang wanita datang dengan nampan di tangannya, lalu meletakkan sepiring gorengan di hadapan Wibowo. Wanita tersebut adalah Bu Suwati, istri dari Pak Wibowo. Kamu bikin apa Bu? Tanya Pak Wibowo pada istrinya.
Ibu habis goreng more, Pak. Wah, mantul itu kalau begitu. Dia mengambil satu gorengan yang masih hangat itu dan kemudian menggigitnya. Gak ada lombok, Bu. Oh ada, Pak, sebentar. Bu Suwati datang dengan piring kecil yang berisi cabai rawit hijau. Ini, Pak. Makasih ya, Bu. Bu Suwati duduk di samping suaminya. Wanita itu tampak penasaran. Tadi Pak Wito datang ada apa, Pak? Wah, itu ada orang baru yang bakal masuk ke pemerintahan desa. Buat gantiin Pak Naslim. Iya, Bu. Oh iya, Pak, besok itu ada acara di kecamatan. Tapi ibu lagi gak enak badan. Tolong minta yang lain aja boleh? Sebenarnya yang paling bagus ya kamu yang datang, Bu. Tapi kalau kamu gak enak badan ya wes, gak usah dipaksa daripada nanti kebanjur. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Oh ya, kamu sudah tahu kalau Bagas mau pulang? Belum, Pak. Memangnya Bagas mau pulang kapan? Tanya Bu Suwati dengan antusias. Bagas adalah putra mereka yang menjadi seorang anggota kepolisian dan bertugas di Bogor, Jawa Barat. Terakhir kali Bagas pulang sudah lebih dari setahun yang lalu saat Hari Raya Idul Fitri. Pak Wibowo tersenyum tipis. Tunggu aja, kalau dia belum ngasih tahu kamu ya berarti dia mau ngasih kejutan. Bapak bikin ibu penasaran aja. Harusnya gak usah nanya aja sekalian kalau gitu. Ya kan kirain Bagas sudah ngasih tahu loh, Bu. Belum, Pak. Udah seminggu ini Bagas gak ngasih kabar ke ibu. Ibu pikir dia lagi sibuk jaga, makanya ibu juga gak mau ganggu dia. Tintin. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Pak Wibowo, membuat Pak Wibowo dan Bu Suwati menoleh. Mata Bu Suwati seketika berbinar ketika menyadari jika mobil tersebut adalah milik anaknya. Seorang pria 30 tahunan yang masih menggunakan seragam Satuan Brimob turun dari mobil tersebut. Dia adalah Bagaskara Jaya Hadikusuma, putra pertama Pak Wibowo dan Bu Suwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gas. Kamu pulang kok nggak ngasih kabar ke ibu dulu sih? Tanya Bu Suwati kepada anaknya. Karena aku mau bikin kejutan, Bu. Masa kejutan bilang-bilang? Gak asik dong, Bu. Ya tapi kalau kamu kasih kabar ke ibu kan jadi lebih tenang ibunya. Wes, Bu, yang penting anak kita udah sampai, bergas, waras, seger buger. Iya, Pak, iya. Bu Suwati mengalihkan pandangannya pada anaknya. Gas, kamu mau makan apa? Ibu nggak tahu kamu mau pulang, jadi belum masak makanan kelangenan kamu. Bagas tersenyum. Apa aja yang ibu masak aku pasti suka kok, Bu. Yalah, kamu ini sama kayak bapaknya. Kalau ditanya mau dimasakin apa, jawabnya selalu gitu. Ya karena setiap masakan ibu itu istimewa buat aku, Bu. Wes, debat sama kalian tuh bikin capek. Ibu punya lodeh nangka sama pindang. Buat malam ini kita makan itu aja ya. Iya, Bu. Kamu pasti capek. Mending kamu mandi dulu. Kalau belum sholat ya sholat dulu. Habis itu kita makan bareng ya. Siap, Bu. Aku mandi dulu ya. Bu Suwarti mengangguk pelan. Bagas segera ke kamarnya. Pak Wibowo yang melihat keluarganya berjalan dengan harmonis merasa senang dan juga tenang. Meski sampai sekarang Bagas belum juga menikah, tetapi setidaknya ia memiliki karir yang mapan. Malam harinya, setelah makan malam, Bagas berniat mengajak ayahnya untuk mengobrol. Dia hanya memiliki waktu 3 hari sebelum kembali bertugas, jadi dia ingin memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Pak Wibowo tampak rapi dengan kemeja coklat yang disetrika hingga licin. Bapak mau kemana? Tanya Bagas penasaran. Bapak mau ke tempat Mbak Wiryo, ada urusan. Mbak Wiryo, mau ngapain ke sana, Pak? Ada urusan, Gas. Kamu di rumah aja sama ibu. Lama kalian gak ngobrol bareng. Gunakan waktu sebaik mungkin ya. Memangnya ada urusan apa, Pak, di tempat Mbak Wiryo? Adalah, kamu gak perlu tahu. Ya aku perlu tahu dong, Pak. Jangan sampai Bapak main yang aneh-aneh. Aku gak mau Bapak sampai terjerumus dalam urusan yang seperti itu. Seperti itu gimana? Ya aku gak mau kalau Bapak sampai pakai ya yang gaib-gaib gitu.
Gas, kamu itu memang sudah besar, sudah bisa kerja sendiri, bisa hidup mandiri, tapi jangan lupa masalah asam garam kehidupan. Bapak sudah nyoba lebih banyak, jadi kamu gak usah ngatur-ngatur bapak. Pak, zaman sekarang itu gak bisa disamain kayak zaman dulu, Pak. Gak peduli tua apa muda, semua orang punya hak yang sama untuk bicara. Oh, sekarang kamu berani gagahi bapak, ya? Bukan gagahi, Pak. Lagian aku cuma mau ngingetin doang. Koreksi bapak kayak ngerasa bersalah gitu sih. Apa jangan-jangan bapak selama ini beneran main klinik? Wajah Pak Wibowo memerah seketika. Dia berusaha menghindari, tapi Bagas terus mengejarnya. Pak, bapak beneran main klinik? Pak Wibowo tidak menjawab. Dia berlalu dan segera pergi meninggalkan rumah. Bagas ingin mengejar, tetapi dia yakin jika ini bukanlah situasi yang tepat untuk melakukan itu. Akhirnya, dia hanya menghela nafas pelan dan menemui ibunya. Bu, bapak memang sering main ke tempat Mbak Wiryo? Bu Suwati terdiam. Dia tahu jika anaknya tidak suka kepada seseorang yang menggunakan ilmu klinik. Bu, kok diam aja sih? Aku nungguin loh. Ya nggak sering, Gas. Ya tapi adalah beberapa kali. Ibu nggak ngomong ke bapak kalau hal-hal yang kayak gitu nggak baik. Ya udah ngomong tuh, Gas. Tapi kan kamu tahu sendiri bapak orangnya gimana. Mending kamu aja sesekali ngobrol sama bapak. Bagas menghela nafas pelan, kemudian dia mengangguk. Ya deh, nanti pas bapak pulang aku akan ngobrol sama bapak. Oh ya, Gas, kerjaan kamu gimana? Semuanya masih aman, Bu? Syukur, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kapan kamu mau nikah? Ibu itu udah pingin dapat mantu loh. Tahun depan ya, Bu. Tabunganku masih sedikit soalnya. Bener ya, tahun depan. Jangan nunda-nunda terus. Ibu sama bapak ini udah tua, pingin gendong cucu juga. Iya, Bu, ya. Sementara itu, di tempat lain, Pak Wibowo sudah hampir sampai di tempat Mbak Wiryo. Sudah ada beberapa motor yang terparkir di halaman rumah Mbak Wiryo, yang artinya sudah banyak orang yang datang. Pak Wibowo juga menghentikan motornya di halaman rumah Mbak Wiryo. Dia melepas helm dan jaketnya sebelum menyimpannya di bagasi motor. Satu motor lainnya juga berhenti di halaman rumah Mbak Wiryo. Pak Bowo, kasih Pak. Sapa seorang pria yang tampak masih berusia 40 tahunan. Pak Wibowo menoleh dan tersenyum tipis. Dia mengenali sosok yang menyapanya. Mas Aris. Wah, gak kasih kita, Mas. Udah banyak yang datang. Iya ya, udah banyak yang datang ternyata. Ya, ayo masuk, Mas. Yang lain mungkin sudah nunggu. Monggo Pak Bowo. Pak Wibowo mengangguk dan berjalan memasuki balai utama rumah Mbak Wiryo. Ada belasan orang yang ada di dalam sana. Hampir semua yang ada di sana sudah saling kenal dan mereka sedang berbicara satu sama lain. Ketika Pak Wibowo masuk ke ruangan tersebut, untuk beberapa saat perhatian tertuju padanya. Mereka mengangguk menyapa. Sebelum melanjutkan percakapan lagi, Aris yang tadi datang di belakang Pak Wibowo kini juga sudah berada di sampingnya. Kita mojok aja, Pak Bo, ajak Aris kepada Pak Wibowo. Pak Wibowo pun mengangguk setuju dan mengambil tempat di sudut ruangan yang masih kosong. Ketika mereka sudah duduk, Aris mencondongkan tubuhnya sedikit ke Pak Wibowo dan berbisik. Pak Bo, sudah tahu siapa yang mau masuk ke Ambarsari? Pak Wibowo menoleh kemudian menggeleng pelan. Sampai sekarang saya belum tahu, Mas Aris. Aris tersenyum lebar. Saya tahu, Pak. Baru aja saya dapat bocoran. Wih, siapa, Pak? Namanya Andi. Dia baru beberapa bulan kerja di kantor kecamatan. Kebetulan saya kenal sama keluarganya. Tadi istri saya bilang kalau si Andi ini yang mau dipindah ke Ambarsari. Andi, anak Dukusari. Ya, dia anak baik, kerjanya bagus. Kalau bisa, tolong dijaga generasi muda kayak dia, Pak Bowo. Jaga? Dunia itu keras, Mas Aris. Kalau dia nggak bisa jaga diri, ya dia yang bakalan kalah. Ya,
Paling nggak tolong jangan bersulit, Pak. Ayahnya itu udah meninggal. Dia anak satu-satunya. Loh, itu bukan urusan saya. Mau dia yatim piatu, selama dia kerjanya benar dan sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya saya tidak akan pernah mempersulit. Makasih, Bobo. Eh, tapi apa hubungannya jenengan sama Andi ini ya? Kenapa kok kelihatannya kayak peduli banget? Wah, saya itu sama bapaknya temenan. Beberapa kali bapaknya juga pernah nolongin saya. Jadi saya ngerasa perlu ngomong ini sama Pak Bowo. Oh gitu. Ya sebenarnya kalau saya mah gampang-gampang aja. Cukup dia nurut sama apa yang saya bilang, ya bakal penak awak. Ya wis, nanti saya bakal bilang ke dia untuk masalah ini. Lagian kan jenengan juga kerja di Ambarsari. Kenapa nggak jenengan aja yang jagain dia secara langsung? Posisinya Andi kan nanti strategis. Dia ada di bawah perintah penjenengan langsung. Jadi ya saya cuma bisa bergantung sama jenengan untuk masalah ini. Oh gitu ya wes. Bilang sama si Andi buat nurut sama saya. Sama selalu berdiri di pihak saya. Pasti saya bakal lunak sama dia. Siapa Bo? Matur nuwun ki. Nanti saya bilang sama anaknya. Yo. Tak lama kemudian, seorang pria tua keluar dari ruangan lain, tubuhnya jangkung dan kurus. Pipinya yang kempong adalah tanda jika pria tersebut sudah ompong, dia adalah Mbak Wiryo. Orang-orang langsung bangkit ketika Mbak Wiryo keluar dari ruangannya. Mereka segera menunduk sebagai penghormatan. Mereka yang posisinya paling dekat dengan Mbak Wiryo segera menyalaminya. Malam itu, pertemuan berlangsung hingga tengah malam. Satu persatu dari mereka menceritakan masalah yang mereka alami, tentu bukan masalah yang tergolong rahasia. Sekitar jam 12 malam, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan tempat tersebut. Pak Wibowo menjadi orang terakhir yang pulang. Sebelum Wibowo pulang, Mbak Wiryo memanggilnya. Bo, ngene, gimana? Jadi kamu tahun depan itu mau maju lagi? Nggih Mbah, ngoten. Suradira Jaya ningrat, lebur dening pangastuti. Pak Wibowo ternyak seketika. Suradira Jaya ningrat, lebur dening pangastuti adalah sebuah peribahasa Jawa yang artinya setiap keangkuhan, kesombongan akan kalah dengan kelembutan hati. Kamu paham sama makna itu? Nggih Mbah. Coba. Setiap kesombongan akan kalah dengan kelembutan hati. Jangan minta saya untuk mengambil hati masyarakat dengan cara yang halus kan? Kamu memang pintar. Sekarang itu zaman sudah berubah. Bukan mereka yang kelihatan paling gagah yang dipilih, tapi mereka yang kelihatan paling dekat dengan rakyat yang punya kesempatan lebih besar. Mbah, saya paham. Sekarang sudah malam, pulanglah. Mbah, matur nuwun. Pak Wibowo segera bangkit dan merasakan kakinya yang agak pegal karena duduk bersila dalam waktu yang lama. Setelah memberi angkutan singkat, Pak Wibowo pergi meninggalkan Mbak Wiryo. Beberapa hari kemudian, surat keputusan dari kecamatan sudah keluar. Mulai Senin berikutnya, akan ada satu pegawai kecamatan yang akan ditugaskan di kantor pemerintahan Ambarsari. Andi Septian. Pemuda itu datang dengan senyuman ramah dan begitu sopan kepada setiap pegawai yang ada di sana. Dan saat pertama kali Pak Wibowo melihat Andi, dia hanya bisa tersenyum sinis. Anak itu tampak polos dan tidak berpengalaman. Siang itu, Pak Wibowo memanggil Andi ke ruangannya. Pak Lurah, jenengan manggil saya. Pak Wibowo mengangguk pelan kepada Andi. Duduk. Nggih, Pak. Andi duduk di hadapan Pak Wibowo. Kamu penasaran kan? Kenapa saya manggil kamu ke sini? Andi mengangguk sekali lagi. Jadi begini. Saya tahu kamu adalah anak yang baik. Tapi kamu juga harus tahu, kalau baik aja itu nggak cukup. Kamu harus patuh sama atasan dan bekerja keras untuk bisa bertahan di sini. Oke, Pak. Nah terus, kalau saya merintah kamu buat melakukan sesuatu,
kamu harus nurut dan gak usah banyak tanya, karena saya gak suka orang yang gak nuruti perintah saya. Loh, tapi kan Pak ya, saya itu di sini bekerja bukan hanya untuk Bapak, tapi untuk seluruh warga Ambarsari. Jadi selama perintahnya masih masuk akal dan tidak merugikan masyarakat, ya saya akan melaksanakan perintah tersebut dengan baik, Pak. Loh, mau perintah itu merugikan apa enggak? Saya itu enggak peduli. Saya cuma kamu mau nurut saja, titik. Wah, tapi Pak Lurah, saya tidak bekerja untuk itu, Pak. Saya bukan orang yang bisa jenengan setir begitu saja. Pak Wibowo tersenyum tipis, keras kepala dan sok bijak. Ciri-ciri orang yang tidak akan bisa maju di dunia pemerintahan seperti ini. Oh, kalau kamu maunya seperti itu, saya tidak akan memaksa. Tapi saya yakin kamu tidak akan bisa bertahan di dunia seperti ini dengan cara pikirmu yang seperti itu. Bertahan atau tidak, sepertinya itu bukan hal yang bisa ditentukan jenengan, Pak Lurah. Permisi. Andi bangkit dan segera pergi meninggalkan ruangan kepala desa. Baru hari pertama ia bekerja, sudah ada permintaan yang aneh-aneh saja, seperti kabar tentang bobroknya birokrasi di negeri ini memang bukan omong kosong belaka. Hari itu, Andi meninggalkan kantor pemerintahan desa Ambarsari sekitar jam 4 sore. Hari ini, dia merasa kelelahan, sesuatu yang sangat jarang ia rasakan sebelumnya. Pasalnya, selain dia masih sangat muda, dia juga rutin pergi ke gym untuk olahraga. Duh, kok rasanya capek banget ya? Apa karena hari pertama jadi butuh adaptasi ya? Gumam Andi pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas pelan dan kembali menarik gas pada sepeda motornya. Butuh waktu sekitar 25 menit dari balai desa Ambarsari untuk sampai ke rumahnya yang berada di desa Dukusari. Sesampainya di rumah, ibunya tampak sedang menyirami tanaman di halaman rumahnya. "Wes balik, Nang." "Ya, Bu," jawab Andi dengan lemas. "Kok kayak lemes gitu? Kamu sakit?" Andi menggeleng. "Capek, Bu, harus penyesuaian lagi." "Oh gitu. Tapi tidak ada masalah apa-apa kan?" Andi mengangguk. Tidak mungkin jika ia mengatakan mendapat ancaman dari atasannya. Jika dia sampai mengatakannya, ibunya pasti akan sangat khawatir dan memintanya untuk berhenti. Andi lantas menatap ibunya dan tersenyum hangat. Enggak ada masalah apa-apa, Bu. Ibu tenang aja ya. Semua baik-baik saja." Ya syukurlah kalau mereka baik sama kamu. Oh ya, ibu itu udah masak balado telur sama sayur lok. Kamu tadi udah makan? Tadi yang dibeli soto yang ada di depan balai desa, Bu. Ya wes, sekarang kamu mandi. Habis itu kita makan bareng ya. Ya Bu, aku mandi dulu ya. Andi kemudian masuk dan segera mandi. Ketika sedang mandi, dia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Tetapi ketika dia memperhatikan sekitar, tidak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Andi hanya bisa menghela nafas panjang dan melanjutkan mandinya. Begitu selesai, Andi bergegas keluar karena ia merasa terus-menerus ada seseorang yang mengawasinya. "Ada apa? Kok buru-buru banget sih?" Nggak apa-apa, Bu. Cuma dingin aja," elak Andi karena tidak ingin membuat ibunya cemas. "Ya wes, cepet pakai baju biar nggak tambah kedinginan." "Iya, Bu." Andi masuk ke dalam kamarnya dan meraih kaos serta celana pendek. Dia segera mengenakannya. Saat dia menunduk, dia merasa jika kepalanya menjadi begitu sakit. Namun rasa sakit itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang seperti tidak pernah ada. "Kecapean kali ya?" tanya Andi pada dirinya sendiri. Dia lantas keluar dan menemui Bu Nani. "Bu, nanti habis makan boleh minta tolong kroik Andi nggak, Bu?" "Boleh. Memangnya kamu kenapa sih? Gak enak badan?" Andi mengangguk. "Agak capek juga. Kayaknya karena beberapa hari ini udah lembur nyelesain kerjaan di kecamatan." Wong kemarin kamu juga pulang hujan-hujanan ya kan?" "Iya, Bu. Buat pelajaran biar lain kali lebih hati-hati lagi. Badan itu harus dijaga."
Iya Bu. Keduanya lantas makan malam bersama. Setelah itu, Bu Nani segera mengerok punggung Andi seperti permintaan anaknya itu. Sekitar jam 10 malam, Andi merebahkan dirinya di atas ranjang. Rasa sakit itu kembali muncul, kali ini lebih lama dari sebelumnya, sampai membuat Andi menjambak rambutnya sendiri, dan seperti sebelumnya, rasa sakit itu tiba-tiba menghilang. Kenapa kau sering tiba-tiba sakit kepala ya? Apa aku harus ke dokter aja? Pasti kecapean ini. Andi berusaha menepi segala pemikiran buruk yang datang. Dia masih pegawai baru, penghasilannya pun tidak seberapa. Dia harus mengabaikan hal-hal kecil seperti ini. Keesokan paginya, Andi kembali bekerja seperti biasa. Dia berangkat jam setengah 8 pagi karena absen masuk kantor adalah jam 8 tepat. Sesampainya di balik desa Ambarsari, Andi berpapasan dengan Pak Wibowo sang kepala desa. Pria tua itu memberikan senyuman aneh kepadanya, namun Andi mengabaikannya. Sedikit banyak, dia sudah mengetahui sifat dari Pak Wibowo itu. Andi segera ke ruang absensi untuk absen kedatangan. Setelah itu, ia langsung masuk ke ruang kerjanya yang ada di bagian barat balai desa. Pagi Mas Andi, sapa salah satu pegawai yang sudah berangkat terlebih dahulu. Pagi Paris, kasih jenengan. Kasih, biar rezekinya nggak rebutan sama ayam. Paris bisa aja. Oh ya, kemarin saya lihat sampean dipanggil ke ruangan Pak Lurah ya, tanya Aris dengan berbisik. Andi mengangguk pelan. Pak Lurah bilang apa Mas Andi? Enggak bilang apa-apa Pak Aris. Walah, kalau nggak bilang apa-apa ya nggak mungkin dong sampean dipanggil ke ruangannya. Andi tersenyum tipis. Kalau saran saya, lebih baik Mas Andi nurutin semua omongan Pak Lurah. Loh, kenapa begitu? Tanya Andi seraya mengerutkan keningnya. Aris mengedarkan pandangannya, seolah-olah apa yang akan ia katakan selanjutnya adalah sesuatu yang rahasia. Dia lantas berbisik pada Andi. Pak Lurah itu orangnya keras. Dia itu nggak segan pakai segala cara untuk nyingkirin orang yang gak sepemikiran sama dia. Posisimu sekarang di sini memang kuat, tapi bukan berarti kamu kebal dari berbagai ancaman. Andi menghela nafas pelan. Saya nggak takut Paris. Meskipun karir saya harus hancur, saya akan melakukan hal yang menurut saya benar. Kamu itu masih muda, idealis boleh, tapi kamu apa nggak mikir tentang ibu kamu? Selama saya masih hidup, saya masih bisa cari makan dengan cara lain kok Paris. Wes angel ngomongin anak muda kayak kamu. Andi tidak menjawab dan mulai membaca tumpukan berkas di atas meja. Ada banyak hal yang harus ia periksa hari ini, terutama catatan keuangan selama 3 bulan terakhir yang menurutnya ganjil. Namun, sebelum semuanya jelas, dia tidak berani menyinggung hal ini kepada siapapun. Andi mendapati jika ada beberapa keuangan yang ketika dihitung kembali ternyata tidak sesuai dengan selisihnya dan cukup besar. Berkali-kali Andi menghitung, hasilnya tetap sama, dan saat Andi akhirnya memutuskan untuk memeriksa laporan tahun sebelumnya, dia benar-benar terkejut. Korupsi. Ya, dia mendapati jika terdapat kasus korupsi yang nilainya bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Itu sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah pemasukan desa per tahun. Pemuda itu melirik jam tangannya. Sudah hampir jam 4. Belum terlambat jika dia ingin menemui Pak Lurah. Namun, sebelum dia menemui Pak Lurah, dia memotret semua laporan itu sebagai bukti cadangan apabila catatan tersebut akan dirusak. Tok tok tok. Masuk. Andi segera masuk begitu mendengar seruan tersebut. Dia berusaha untuk tetap tenang meskipun pikirannya mendidih. Ada apa, Dik? Pak Lurah, saya mau tanya sesuatu, Pak. Pak Wibowo mengangguk. Andi menyodorkan buku catatan keuangan dan meletakkannya di hadapan atasannya itu.
Raut wajah Pak Wibowo berubah seketika. Dari mana kamu dapat buku ini? Dari ruang arsip, Pak. Jadi Bapak tahu kalau ada uang yang digelapkan beberapa tahun ini? Andi, sebaiknya kamu gak usah urusi masalah ini. Loh, tapi jumlahnya ratusan juta loh, Pak. Gimana saya bisa diem? Ratusan juta? Andi mengganggu. Pak Wibowo menelan ludah dengan kasar. Dia memang beberapa kali mengambil bagian jika ada proyek, tetapi tidak menyangka jika jumlahnya akan sebesar itu. Jenengan tahu masalah ini, tapi diam saja. Atau jangan-jangan justru jenengan yang ngambil Pak Lurah? Blak! Kurang ajar kamu. Mending kamu pura-pura nggak tahu dan tutup mulutmu itu sebelum kamu nyesal. Andi menghela napas panjang. Dia juga tidak menyangka di hari keduanya ia bekerja malah sudah menemukan masalah sebesar ini. Jenengan sadar kalau serapat apapun bangkai dikubur, lama-lama aromanya bakal kecium juga. Mungkin sekarang saya diam, tapi Gusti Allah mboten sare Pak Lurah. Andi langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Dirinya yakin jika Pak Wibowo tidak akan tinggal diam. Akhirnya Andi menyimpan dokumen-dokumen bukti itu ke dalam akun pribadinya untuk mengamankannya. Pemuda itu melirik jam tangannya. Sudah jam 4 sore, saatnya pulang. Dia kembali ke ruangannya dan mengemasi tasnya. Setelah itu dia pulang. Bu Nani segera menyirami tanaman di halaman rumahnya. Ketika motor Andi berhenti di halaman rumah, wanita parubaya itu tersenyum hangat saat menyambut anaknya itu. Andi, sudah pulang Nang? Gimana kerjaan hari ini? Alhamdulillah lancar Bu. Andi masuk dulu ya, mau istirahat. Mandi dulu, jangan langsung tidur ya. Ora ilok. Iya Bu. Andi melangkah meninggalkan ibunya. Baru saja dia menginjak ambang pintu, tubuh pemuda itu limbung. Andi memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ya Allah, Di, kamu kenapa? Kepalaku sakit Bu. Sakit apa pusing? Sakit Bu, sakit. Ke dokter aja gimana? Hilang. Rasa sakit itu kembali hilang seperti tidak pernah datang. Andi menggeleng pelan. Gak usah Bu, udah gak sakit lagi. Serius, kalau masih sakit ayo ke dokter. Jangan nunggu tambah parah. Andi menggeleng pelan. Enggak Bu, sumpah, aku udah baik-baik aja Bu. Beneran? Iya Bu, buat apa aku bohong? Ya Ibu tahu kalau kamu anak yang gak enakan. Serius Bu, aku gak bohong. Beneran udah gak sakit lagi Bu. Syukurlah kalau gitu. Tapi kalau sakit lagi nurut ya sama Ibu, kita ke dokter. Iya Bu. Sementara itu, di tempat lain, Pak Wibowo sedang duduk termenung memikirkan apa yang Andi katakan kepadanya. Anak itu nggak boleh lama-lama di sini. Baru 2 hari kerja aja gebrakannya udah gila-gilaan. Gimana kalau sampai berbulan-bulan habis semua pejabat kena OTT KPK? Dia terus memikirkan cara yang tepat untuk menyingkirkan anak itu atau setidaknya membuatnya diam dan tidak membocorkan tentang masalah ini. Kalau cara yang teknik nggak bisa dia bikin pergi, mungkin ini saatnya pakai cara klinik. Pak Wibowo bangkit dan pergi meninggalkan kantor pemerintahan desa Ambarsari. Menggunakan motor besarnya, dia menuju satu rumah yang letaknya jauh dari desa Ambarsari. Dalam setengah jam, dia sampai di rumah Mbak Wiryo. Satu anak Mbak Wiryo yang kebetulan sedang berada di pendopo yang berada di depan rumah. Sugeng sonten Mbah. Kadingaran kamu datang sore-sore begini Wok. Mbah, saya butuh saran dari jenengan Mbah. Masuk. Mbak Wiryo mengajak Pak Wibowo masuk ke ruangan khusus yang selama ini digunakan untuk pertemuan pribadi. Keduanya duduk saling berhadapan di atas kelasa. Ada apa Bowo? Begini Mbah, ada anak baru yang kedepannya pasti bikin saya sulit gerak Mbah. Kenapa? Kamu takut? Saya cuma khawatir ngabisin masa tua saya di dalam penjara Mbah. Terus mau kamu gimana? Tolong buat dia jadi nggak betah kerja di Ambarsari, Mbah.
Namanya Andi Septian, usianya 23 tahun, lahir Kemis Manis, rumahnya di Dukusari. Mbak Wiryo mengangguk. Ini urusan gampang. Kamu pulang saja, jangan khawatir. Tidak lebih dari seminggu dia kerja di Ambarsari. Baik, Mbak. Pak Wibowo lantas pamit kepada Mbak Wiryo. Setelah kepergian Pak Wibowo, Mbak Wiryo menghela nafas pelan. Andi, apa yang ada di pikiran kamu? Sampai ada 2 orang yang menyingkirin kamu. Ya, ternyata Pak Wibowo bukanlah orang pertama yang meminta untuk menyingkirkan Andi. Pemuda seberani apa yang membuat para pemegang kursi kekuasaan itu ingin menyingkirkannya? Tempat yang cocok untuk kamu bukan di pemerintahan. Semoga saja setelah ini kamu bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Sementara itu, Pak Wibowo yang kini sedang mengendarai sepeda motornya masih memikirkan tentang Andi dan jumlah uang yang ia korupsi. Aku ambil banyak, tapi harus enggak sampai ratusan. Jadi siapa yang berani ngambil uang desa lagi ya? Hatinya menjadi panas ketika mengingat bagaimana Andi menegurnya. Bocah kemarin sore berani nantang aku. Lihat saja, kamu gak bakal betah kerja di Ambarsari. Di sisi lain, Andi sedang duduk di kamarnya. Beberapa saat yang lalu, kepalanya terasa sakit lagi, meski hanya sesaat, tetapi rasanya tetap saja mengganggu. Apa ke dokter aja ya? Tapi sakitnya sebentar-sebentar aja. Apa karena aku stres ya? Andi menghela nafas panjang. Dia ingin menceritakan kepada ibunya, tetapi dia takut akan membuat ibunya menjadi khawatir. Paling besok juga udah sembuh sendiri. Andi memutuskan untuk istirahat lebih awal malam itu karena besok dia masih harus mengusut beberapa kasus korupsi yang terjadi di Ambarsari. Meski dia tidak bisa mengungkapkan dalam waktu dekat, setidaknya dia harus memahami seluk-beluk kasus tersebut dengan baik. Hari demi hari berlalu. Semakin Andi menyelidiki kasus itu diam-diam, semakin banyak bukti yang membuatnya ternganga. Hatinya mulai dilanda kecemasan. Korupsi sebesar ini hanya bisa dilakukan jika semuanya bekerja sama. Tanpa kerjasama, itu semua tidak bisa berjalan dengan mulus. Andi kembali teringat dengan 2 staf senior yang meninggal dalam waktu bersamaan beberapa minggu yang lalu. Rasa takut kini mulai menghampirinya. Apakah mereka berdua meninggal dunia karena kasus ini? Andi melihat orang yang menulis detail laporan ini adalah Pak Naslim, salah satu orang yang meninggal pada saat itu. Jantungnya kini berdebar kencang dan butir-butir keringat dingin mulai memenuhi wajahnya. Saat Andi masih dilanda kecemasan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka yang membuat Andi berjingkat ketakutan. Loh, kenapa Mas Andi? Kok kayak lihat setan gitu? Enggak Pak Aris, saya cuma kaget aja. Oh gitu. Lagian jenengan lagi apa sih Mas Andi? Kok sampai kaget gitu pas saya masuk? Enggak Pak, saya cuma lagi melamun aja Pak Aris. Gitu, ya wes. Jangan kebanyakan ngelamun, nanti kesambet. Iya Pak Aris. Hari itu Andi merasa jika hatinya menjadi begitu gelisah. Apalagi setiap kali ia berpapasan dengan Pak Wibowo, pria tua itu memberikan senyuman aneh yang terasa menyeramkan baginya. Rasanya dia tak sabar untuk cepat-cepat pulang ke rumah karena tidak betah berada di kantor kelurahan. Namun saat pulang ke rumah pun dia merasa tidak membaik. Justru kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Bu Nani yang melihat kegelisahan putranya itu pun ikut penasaran. Kamu itu kenapa Tondi? Kok cemas gitu? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa, tapi kok kamu pucat gitu? Kok habis dikejar-kejar setan aja? Gak Bu. Pemuda itu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Dia melemparkan tasnya begitu saja ke atas kasur. Saat itu
Tiba-tiba saja Andi merasa jika kepalanya begitu sakit seperti ditusuk-tusuk. Andi mengerang cukup keras. Dia memegangi kepalanya, meremas rambutnya sendiri karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Brak! Andi menabrak meja kecil di samping tempat tidurnya hingga meja itu terguling. Rasa sakit yang menyerang kepalanya semakin besar membuat pemuda itu kini bergulingan di lantai karena tidak tahan. Sementara itu, Bu Nani yang mendengar suara berisik dari kamar putranya mengetuk pintu kamar Andi. Andi, Andi. Tidak ada jawaban, tetapi Bu Nani bisa mendengar suara rangan anaknya itu. Seketika dia panik. Andi, kamu kenapa, Nang? Kenapa? Tidak ada jawaban. Bu Nani berusaha membuka pintu itu, tetapi pintu terkunci dari dalam. Dia juga tidak memiliki kunci cadangan. Bu Nani bergegas pergi keluar untuk mencari bantuan. Dia berlari ke rumah Pak RT yang berada di seberang rumahnya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Bu Nani. Ada apa? Tanya Pak RT saat melihat Bu Nani yang sangat cemas. Itu Pak RT, Andi kayaknya sakit, tapi kamarnya kekunci. Saya mau minta tolong dobrak kamar dia. Walah gitu, sebentar, tak ambil kecik dulu. Bu Nani mengangguk, air matanya mulai mengalir deras karena khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap anaknya. Tak berselang lama, Pak RT pun keluar bersama Baskoro putranya sembari menenteng kecik. Ayo Bu Nani. Mereka bertiga segera pergi ke rumah Bu Nani dan mendobrak kamar Andi. Dalam 3 hantaman, Baskoro berhasil membuat pintu kamar Andi terbuka. Tampak tubuh Andi yang tergeletak di lantai, lidahnya terjulur keluar, matanya terbuka lebar, rambutnya tampak acak-acakan seperti habis diremas-remas. Andi! Bu Nani segera berlari ke samping tubuh putranya dan bersimpuh di lantai. Andi bangun, Nang, bangun! Pak RT dan anaknya juga segera mendekati Andi dan memeriksa kondisi pemuda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, Andi belum meninggal. Andi masih hidup. Anakku masih hidup. Dia baru aja pulang kerja. Nggak mungkin dia meninggal. Pak RT tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Bu Nani meluapkan emosinya. Andi adalah anak tunggal dan suaminya juga sudah meninggal. Hal ini pasti sangat berat untuk diterima. Kabar kematian Andi menyebar dengan sangat cepat hingga sampai di telinga Pak Wibowo. Pria itu tentu saja terkejut saat mendengar kabar ini dan bergegas menemui Mbak Wiryo. Ada apa, Bawa? Jenengan yang ngirim sesuatu sama dia. Anak itu meninggal, Mbak. Meninggal? Loh, aku belum ngapa-ngapain loh. Tapi barusan bocah itu meninggal, Mbak. Bawa. Sejak kapan aku mau menghilangkan nyawa orang? Kamu kan cuma minta anak itu jadi nggak betah. Gak lebih kan? Ya jadi aku pun gak akan ngelakuin lebih dari yang kamu mau. Jadi Mbak, beneran bukan jenengan yang ngirim? Mbak Wiryo menggeleng. Ya wis Mbah, maaf kalau saya tadi sempat berburuk sangka sama jenengan. Saya pamit dulu. Mbak Wiryo mengangguk pelan. Wibowo segera pergi dari tempat itu dan pulang. Istrinya sudah menunggu dengan cemas. Pak, Bagas telepon. Bu Suwati menyodorkan teleponnya. Halo Gas, ada apa? Pak, aku dengar ada pegawai desa Ambarsari yang meninggal. Itu bukan ulah Bapak kan? Ngawur kamu. Tangan Bapak ini memang kotor, tapi nggak sampai berlumuran darah. Lagian kamu telepon Bapak kenapa ujuk-ujuk tanya begitu? Bukannya tanya kabar malah langsung nuduh yang enggak. Oh, bukannya nuduh Pak, tapi ada 3 orang yang meninggal dalam sebulan ini. Gimana aku nggak curiga coba? Wes, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Wibowo segera mematikan panggilan telepon tersebut dengan wajah yang kesal. Sementara itu di tempat lain, Aris duduk dengan wajah sumringah. Gimana Aris? Kamu senang? Aris mengangguk cepat. Akhirnya saya bisa memenuhi syarat 3 tumbal itu. Gak cuma itu, dengan watak Pak Bowo yang keras itu,
Orang-orang pasti mengira kalau dia yang melakukan semua ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nirmala. Waduh, Andi. Ini kasihan banget Andi ya. Pemuda yang baik, yang jujur, yang lurus saja ya. Gak bisa digoda oleh apapun. Wah, di sini Andi harus mengalami hal yang cukup tragis. Karena ya memang seperti itulah teman-teman kenyataan hidup, dan kita tetap berharap ya bahwa Indonesia ke depannya akan semakin membaik, dan semoga saja akan banyak Andi-Andi yang lahir yang mana orang seperti Andi dibutuhkan yang lurus ya, yang lurus dan mau bekerja untuk warganya. Nah, di sini plot twist banget nih kisahnya teman-teman ya. Saya pikir itu Pak Lurah, tapi Pak Lurah kan udah enggak. Pak Lurah itu cuma pengen Andi keluar dari situ, pengen Andi nggak betah di situ. Tapi di sini kok meninggal. Wah, Pak Lurah langsung tuh dengar kabar itu langsung nyamperin dukun dan Mbak Wiryo, nanya. Mbak Wiryo bilang, loh, aku emang pernah ngilangin nyawa seseorang? Mau. Mbak Wiryo juga ternyata walaupun dukun, dia nggak mau tuh sampai ngilangin nyawa. Dia cuma diminta untuk bikin Andi nggak betah dan keluar. Ternyata di endingnya, waduh, Pak Aris teman-teman. Pak Aris ini yang di awal yang bilang punya hubungan sama Andi. Dia ngomong sama Pak Lurah, bujuk-bujuk Pak Lurah, kesannya baik, nitip-nitip Andi. Ternyata dialah yang sudah menjadikan Andi sebagai tumbal ritual pesugihan. Dan sebelumnya, 2 perangkat desa yang meninggal juga, itu ternyata juga ulah dari Aris. Jadi udah lengkap 3 ritual pesugihannya sempurna. Wah, ngeri banget, nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Keren banget. Terima kasih Nirmala atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Mari teman-teman kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan, dibuang yang buruk-buruknya, dan semoga bisa menghibur para teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.